Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan saya Tazkiyah Khairunisa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi terkait ulumul hadis guna memenuhi tugas ujian akhir semester 2024 yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Berikut 7 materi pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Materi yang pertama yaitu tingkatan-tingkatan hadis. Berikut pengantar ilmu mustalah hadis. Pengertiannya yaitu mustalah hadis adalah ilmu untuk mengetahui keadaan sanad, matan, dan dari sisi penerimaan dan penolakannya, dari sisi makbul dan mardudnya. Faedah mempelajari ilmu mustalah hadis yaitu supaya kita dapat membedakan dan memahami hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan juga hadis maudhu. Dengan ilmu mustalah hadis juga kita dapat mengetahui mana riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang dhaif, ataupun riwayat-riwayat maudhu atau palsu, baik secara matan maupun sanadnya. Nah, klasifikasi hadis ditinjau dari jumlah rawinya itu terbagi menjadi dua, yaitu khabar mutawatir dan khabar ahad. Pertama, khabar mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang didasarkan kepada panca indera, dilihat atau didengar oleh yang mengkhabarkan, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang mustahil menurut adat logika mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Jadi khabar mutawatir ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang perawi, jumlahnya yaitu 10 orang perawi. Khabar mutawatir ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi, ialah lafaznya ini sama persis dari awal sampai akhir, dan mutawatir maknawi, yaitu secara makna ia sama, akan tetapi secara lafaz itu ada sedikit perbedaan. Kemudian syarat-syarat khabar mutawatir. Yang pertama, khabar yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tangkapan panca indera, yakni khabar yang mereka sampaikan itu harus benar-benar hasil pendengaran ataupun penglihatan sendiri. Syarat yang kedua yaitu jumlah rawinya harus mencapai suatu ketentuan, yaitu tadi 10 orang perawi, yang tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berbohong. Syarat yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam tabaqah atau tingkatan berikutnya. Kemudian yang kedua, B. Khobar ahad ialah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Khobar ahad ini diklasifikasikan lagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, akan tetapi ia tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian yang kedua yaitu ada hadis aziz, ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Yang ketiga ada hadis gharib, yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Jadi hadis gharib ini hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Kemudian klasifikasi hadis ditinjau dari diterima dan ditolaknya, yaitu makbul dan mardud. Makbul yaitu hadis yang memiliki kriteria dan syarat-syarat hadis yang harus diterima dengan sempurna. Sedangkan mardud ialah hadis yang tidak memiliki kriteria dan syarat-syarat hadis yang harus diterima dengan sempurna. Kemudian, pembagian makbul dari sudut perbedaan tingkatannya itu terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Jadi, hadis makbul ini terbagi lagi menjadi 2 tingkatan, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian, syarat-syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung atau muttasil. Kedua, rawinya adil. Ketiga, kuat hafalannya atau dhabat. Yang keempat, tidak adanya illah. Yang kelima, tidak syadz atau riwayatnya tidak bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah. Nah,
Hadis sahih dan hadis hasan ini terbagi lagi menjadi dua. Hadis sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Nah, jadi kalau misalnya diurutkan berdasarkan tingkatannya, keempat ini, tingkatan yang pertama itu ada pada sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi ini secara zatnya ya sahih, bila mana terpenuhi 5 syarat yang tadi. Nah, itu hadis sahih li dzatihi. Kemudian sahih li ghairihi ini merupakan hadis hasan yang naik derajatnya karena dikuatkan oleh hadis hasan yang lain. Jadi bisa dikatakan hadis sahih li ghairihi ini merupakan hadis hasan yang dikuatkan dengan hadis hasan lainnya. Kemudian hasan li dzatihi ini merupakan sama dari segi sanad, periwayatnya adil, sama-sama tidak memiliki illah ataupun syadz. Hanya saja hadis hasan li dzatihi ini tidak adanya dhabt atau kurangnya daya hafalan seorang perawi. Jadi turun derajatnya menjadi hadis hasan, ya. Di sini disebutnya menjadi hasan li dzatihi. Nah, sedangkan hadis hasan li ghairihi ini merupakan hadis dhaif yang dikuatkan dengan riwayat lainnya. Kemudian materi yang kedua yaitu klasifikasi hadis dhaif. Definisi hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa adalah lawan kata dari kuat, yaitu lemah. Dhaif adalah dua macam. Dhaif ini ada dua macam, yaitu lahiriah dan maknawiyah. Nah, hadis dhaif menurut istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Nah, itu ya definisi dari hadis dhaif. Adapun ditinjau dari kedhaifan hadis, maka hadis tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadis dhaif karena sebab terputusnya sanad dan hadis dhaif karena sebab cacat dari segi perawinya. Nah, yang pertama yaitu hadis dhaif karena sebab terputusnya sanad. Ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu terputusnya secara zahir atau tampak dan terputusnya secara tersembunyi. Nah, terputusnya secara zahir ada yang namanya mu'allaq, munqati, mu'dhal, mursal. Mu'allaq ini hadis yang dari permulaan sanadnya gugur seorang rawi atau lebih dengan berturut-turut. Sedangkan munqati yaitu satu hadis yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa rawi tetapi tidak berturut-turut. Kemudian hadis mu'dhal itu hadis yang di tengah sanadnya gugur dua orang perawi atau lebih dengan berturut-turut. Sedangkan hadis mursal ialah gugur pada sanad terakhir atau rawi pertama yaitu sahabat, yakni tabi'in menisbahkan matan hadis kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan dari sahabat mana ia menerima hadis tersebut. Kemudian yang kedua itu sebab terputusnya sanad secara tersembunyi, yaitu ada mursal khafi dan mudallas. Mursal khafi ialah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dan tabi'in yang meriwayatkannya itu hidup sezaman dengan sahabat, akan tetapi ia tidak pernah mendengar sebuah hadis pun darinya. Kemudian mudallas yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dari seorang yang semasa dengannya tetapi tidak pernah bertemu atau mendengar ataupun berguru kepadanya. Jadi terputusnya ini tidak tampak ya, tersembunyi. Tidak terlihat bahwa ia itu terputus sanadnya, secara zahirnya tidak terlihat. Kemudian hadis dhaif karena sebab cacatnya
dari segi perawi, karena sebab cacatnya perawi, yaitu ada hadis maudhu, hadis matruk, hadis mungkar, hadis mu'allal, hadis syadz. Hadis maudhu yaitu hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat yang selanjutnya dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian hadis matruk yaitu hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang tertuduh berdusta dan hadis tersebut tidak diketahui kecuali hanya pada jalurnya saja. Pada umumnya seorang perawi yang tertuduh dusta adalah karena ia dikenal sebagai seorang yang pembohong dalam pembicaraan sehari-hari. Namun bukan secara nyata kebohongan yang dia tujukan itu kepada hadis Nabi SAW. Kemudian hadis mungkar yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatannya, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta. Kemudian hadis mu'allal yaitu hadis yang apabila diteliti secara cermat terdapat padanya illah dan yang merusak kesahihan hadis meskipun tidak terlihat kecacatannya. Jadi hadis mu'allal ini secara zahir ia terlihat seperti hadis sahih, tapi apabila diteliti lagi secara cermat oleh pakar-pakar ahli hadis, maka akan terdapat padanya illah atau kecacatan yang merusak kesahihan hadis tersebut. Kemudian hadis syadz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang maklub namun bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih thiqah atau lebih baik daripadanya. Kemudian materi yang ketiga yaitu adab perawi hadis. Ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, maka salah satu pesan yang pertama didengarkan oleh Imam Malik ialah jadikan ilmumu itu seperti garam dan adabmu itu seperti tepung. Nah, jadi bila mana kita ingin membuat suatu makanan, pasti antara garam dan tepung, maka akan lebih banyak penggunaan tepung daripada garamnya. Ya, jadi ilmu adab itu harus seperti tepung, dia harus lebih banyak daripada ilmu. Kemudian Imam Abdurrahman bin Qasim, beliau mengatakan, aku mengabdi kepada Imam Malik kurang lebih selama 20 tahun. 18 tahunnya Imam Malik lebih menekankan masalah adab. Adapun masalah-masalah yang sifatnya teknis keilmuan itu hanya 2 tahun saja. Imam Nawawi mengatakan, hendaklah kalian untuk ikhlas dalam proses mencari ilmu, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat ilmu kepada kalian. Materi yang keempat yaitu at-tahammul wal-ijazah. Macam-macam metode penerimaan riwayah itu ada 8. Yang pertama itu as-sama'. As-sama' ini mempunyai arti mendengarkan. Maksudnya yaitu seorang rawi mendengarkan sendiri lafal syekh saat syekh ini membaca atau menyebut hadis bersama sanadnya. Nah, jadi seorang guru itu langsung mengimlakan kepada muridnya ataupun mendiktekan kepada muridnya. Nah, lafal yang digunakan untuk menyampaikan hadis yang diterima atas dasar as-sama ini, lafalnya itu yaitu haddatsana ataupun haddatsani. Yang artinya seorang telah bercerita kepadaku atau kepada kami, haddatsana. Kemudian yang kedua yaitu ada al-ardu. Al-ardu disebut juga sebagai al-qiraah yang mempunyai arti membaca. Maksudnya adalah seorang membaca suatu hadis kepada gurunya baik hafalan maupun tulisan yang ada padanya, baik dia sendiri yang membacakan maupun orang lain yang mendengarkannya. Jadi al-ardu ini yaitu ketika seorang murid membacakan suatu hadis di hadapan gurunya. Nah, itu al-ardu ataupun
ia mendengar temannya yang membacakan hadis di hadapan gurunya. Nah, lafal yang digunakan untuk menyampaikan hadis yang diterima atas dasar al-ardu atau qiraah ini adalah lafalnya yaitu akhbaroni ataupun akhbarona. Seseorang telah mengkhabarkan kepadaku atau kepada kami. Kemudian yang ketiga yaitu ada al-ijazah. Ijazah yaitu pemberian izin oleh gurunya kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis yang berasal dari gurunya. Lafal yang digunakan untuk menyampaikan hadis yang diterima atas dasar al-ijazah ini yaitu ajaztulaka. Kemudian yang keempat yaitu al-munawwalah. Munawalah mempunyai arti memberi atau menyerahkan. Maksudnya adalah seorang guru memberikan kitabnya kepada murid agar kitabnya itu disalin, atau seorang rawi memberikan kitabnya kepada guru untuk diperiksanya, kemudian dikembalikan lagi setelah benar-benar diperiksa oleh gurunya. Lafaz yang digunakan untuk menyampaikan hadis yang diterima atas dasar al-munawalah ini yaitu amba'ana ataupun amba'ani, yang artinya seseorang telah memberitakan kepada kami, atau seseorang telah memberitakan kepadaku, amba'ani. Yang kelima yaitu al-mukatabah. Al-mukatabah yaitu seorang guru menuliskan atau orang lain yang menuliskannya untuk diberikan kepada muridnya yang berada dalam satu tempat ataupun tidak. Nah, lafaz yang digunakan untuk menyampaikan hadis yang diterima atas dasar mukatabah ialah kataba ilayya fulan. Seseorang telah menulis kepadaku. Kataba ilayya fulan. Kemudian yang keenam yaitu ada al-i'lam. Al-i'lam ini yaitu pemberitahuan seorang guru kepada muridnya bahwa hadis atau kitab yang diriwayatkannya dia terima dari seseorang dengan tanpa memberikan kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis tersebut, atau tanpa perintah untuk meriwayatkannya. Jadi seorang guru memberitahukan kepada muridnya akan tetapi tanpa perintah untuk meriwayatkannya. Nah, lafal yang digunakan untuk menyampaikan hadis yang diterima atas dasar al-i'lam ini ialah a'lamani fulan qala haddatsana al-akhir. Seseorang telah memberitahukan kepadaku, ujarnya telah berkata kepadaku. A'lamani fulan, seseorang telah memberitahukan kepadaku. Nah, yang ketujuh yaitu ada al-wasiyah. Al-wasiyah yaitu pesan seseorang dikala akan mati atau berpergian dengan sebuah kitab supaya diriwayatkan. Jadi kayak sebuah wasiat gitu. Nah, lafal yang digunakan untuk menyampaikan hadis yang diterima atas dasar al-wasiyah ini ialah awsa ilayya fulan bi kitabi qala fihi haddatsana ila akhir. Awsa ilayya. Nah, seseorang telah berwasiat kepadaku dengan sebuah kitab yang ia berkata dalam kitab itu telah bercerita padamu si fulan. Kemudian yang kedelapan yaitu ada al-wijadah. Al-wijadah yaitu seorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab hadis dengan tidak melalui cara as-sima, al-ijazah, al-munawalah maupun yang lainnya. Jadi al-wijadah ini yaitu seseorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab hadisnya. Lafal yang digunakan untuk meriwayatkan hadis yang diterima atas dasar al-wijadah ini ialah qara'tu bi khat
Qara'tu bi khatti fulan. Saya telah membaca khot fulan, seseorang. Materi yang kelima yaitu tingkatan mata rantai perawi hadis, sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in. Yang pertama itu jadi ada sahabat, kedua tabi'in, ketiga tabi'un tabi'in. Yang pertama sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat itu ialah orang yang bertemu Nabi SAW, beriman kepadanya, serta meninggal wafat dalam keadaan beragama Islam. Nah, itu yang dinamakan dengan sahabat. Dan sahabat ini tentunya pasti bersifat adil dan dalam meriwayatkan hadis, yakni mereka tidak berkhianat dan tidak berdusta dalam menyampaikan sabda-sabda perjalanan Nabi SAW. Jadi bisa dikatakan sahabat ini merupakan orang-orang yang adil, yang hatinya paling ikhlas dan bersih. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada tabi'in. Tabi'in artinya itu orang-orang yang mengikuti. Jadi bisa dikatakan tabi'in ini adalah orang-orang Islam yang bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW dan mati dalam beragama Islam. Jadi tabi'in ini merupakan pengikut-pengikut sahabat yang tabi'in ini tidak sezaman dengan Nabi ya, jadi hanya sezaman dengan para sahabat, dan mereka mati dalam keadaan Islam. Kemudian ada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini merupakan pengikut dari para tabi'in. Nah, tabi'ut tabi'in ini tidak sezaman dengan Nabi dan tidak sezaman dengan sahabat. Jadi mereka hanya sezaman dan bertemu dengan para tabi'in. 3 generasi inilah yang merupakan 3 generasi terbaik. Nah, Rasulullah pernah berkata, beruntunglah orang yang pernah melihatku, yaitu sahabat, dan beruntunglah orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku, yaitu tabi'in, dan beruntunglah orang yang pernah melihat orang yang melihat orang yang pernah melihatku, yaitu tabi'un tabi'in. 3 generasi ini lah yang merupakan generasi terbaik yang beruntung dikatakan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal sahabat? Nah, berikut ada jalan-jalan untuk kita mengenal sahabat. Nah, yang pertama ada dengan jalan khobar mutawatir, yaitu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan lainnya. Yang kedua ada dengan jalan tersiar atau khobar masyhur, seperti Ukasyah bin Mihsan, Liman bin Sa'labah, dan lainnya. Dan yang ketiga ada dengan disaksikan oleh seorang sahabi yang sudah terkenal, seperti Hammamah bin Abi Hammamah ad-Dawsi. Nah, dimana kita mengenal Hammamah ini sebagai sahabat dari persaksian Abi Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang sudah terkenal. Nah, ini merupakan jalan mengenal sahabat secara global. Adapun jalan untuk mengenal sahabat secara terperinci itu kita bisa membuka kitab-kitab biografi para sahabat. Ya. Materi yang keenam yaitu ada jarh wa ta'dil, yaitu metode validasi perawi hadis. Jarh, apa itu jarh? Secara bahasa berasal dari kata jaroha yajrahu, yang berarti mencela. Asyatmu yaitu kekurangan, an-nuqsanu asyatmu yaitu mencela. Asyatmu yaitu berarti mencela. An-nuqsanu yaitu kekurangan. Al-aib yaitu aib. Dan al-fasadu yaitu kerusakan.
Secara istilah adalah sifat yang disandarkan pada perawi hadis yang dengan sifat tersebut menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang dia bawa, tertuduh cacat atau integritas perawinya lemah. Kemudian apa itu at-ta'dil? Secara bahasa berasal dari kata adalah, yaitu lawan dari fasik, istiqomah, suci dan sempurna. Secara istilah yaitu sifat yang disandarkan pada seorang perawi yang dengan sifat tersebut dia mempunyai integritas, jujur, amanah, dan hadisnya diterima. Kesimpulannya, jarh wa ta'dil adalah ilmu yang secara khusus membahas tentang sifat tercela dan sifat terpuji seorang perawi. Lafaz-lafaznya, lafaz-lafaz jarh, lafaz yang menunjukkan adanya mubalaghah dalam perbuatan dusta. Contohnya, pembohong besar, lafaznya itu dajjal. Kemudian dia pangkalnya kedustaan, yaitu lafaznya ilaihi al-muntaha bi al-kadhb dan lain-lainnya. Kemudian lafaz-lafaz ta'dil, lafaz yang menggunakan bentuk sighah mubalaghah wazan af'ala dalam menunjukkan kesikohan rawi. Contohnya, paling sikoh, lafaznya yaitu awsaqun nas, paling jujur yaitu asdaqun nas, dan lain-lainnya. Syarat-syarat jarh dan mu'addil. Yang pertama, harus seorang yang bisa dipercaya, jujur dan alim. Kemudian harus seseorang yang adil dan kuat hafalannya, takwa dan waro', paham tentang hadis dan ilmu rijal. Kemudian mengetahui sebab-sebab jarh dan ta'dil. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui bahasa Arab, ilmu shorof dan kalam Arab. Materi yang terakhir yaitu hadis musnad. Dari Imam Al-Baiquni rahimahullah beliau berkata, wal musnadu al-muttasilu al-isnad min rawaihi hatta al-mustafa walam dan yang artinya, dan musnad adalah yang sanadnya bersambung, para perawinya sampai kepada al-mustafa dan tidak terputus. Jadi definisi menurut Imam Al-Baiquni rahimahullah ini, musnad ialah marfu yang muttasil. Musnad ialah hadis marfu yang muttasil. Nah, marfu seperti kita tahu, marfu ialah hadis yang nisbatnya sampai kepada Rasulullah, hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Dan muttasil itu artinya bersambung. Jadi antara guru dan muridnya itu bertemu. Jadi menurut Imam Al-Baiquni, menurut definisi beliau, musnad ialah hadis marfu yang muttasil. Nah, kenapa? Karena muttasil ini dapat terjadi pada hadis marfu dan dapat terjadi pula kepada yang bukan hadis marfu. Ya, jadi belum tentu semua hadis marfu itu dia muttasil. Oke? Jadi musnad yang dimaksud di sini ialah hadis marfu yang muttasil, hadis yang dinisbatkan kepada Nabi dan sanadnya itu muttasil, bersambung, tidak terputus gitu. Nah, contoh dari hadis musnad seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau berkata, yang artinya, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor anjing meminum di dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencucinya 7 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari, bab al-ma'u alladhi yughsalu bihi. Maka
hadis ini bersambung sanadnya dari awal sampai penghujungnya atau akhirnya. Yaitu maksudnya adalah hadis ini adalah muttasil, bersambung sanadnya dari awal sampai akhirnya, dan ia marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia marfu dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.